tanaman yang masih berada di dalam persemaian seperti ini, yaitu diibaratkan seperti bayi ya sahabat tani. Jadi kalau asupan nutrisi itu tercukupi, nanti ketika dipindah tanam itu nanti tidak cengeng ya tanaman cabai kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Bazar Organik. Nah, semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal, kemudian selalu diberikan keberhasilan dan kesuksesan di dalam apa yang kita usahakan dan kita cita-citakan. Dan semoga kita semua yang bertani mendapatkan hasil tanaman yang subur, tanaman yang berproduksi secara maksimal, dan tentunya semoga kita mendapatkan harga jual yang layak ya sahabat tani, tentunya yang menguntungkan bagi pihak. Nah, para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara untuk menciptakan ataupun membuat bibit dari tanaman cabai kita itu agar supaya bibit kita itu tangguh ya sahabat tani, tahan banting di segala cuaca, kemudian ketika ditanam ataupun pindah tanam nantinya itu cepat beradaptasi, kemudian ketika di dalam persemaian seperti ini itu tidak mudah rebah semai, kemudian kondisi tanamannya ataupun figur dari tanamannya itu bisa kuat, kemudian pertumbuhannya pun bisa seragam ya sahabat-sahabat tani semua, seperti yang para sahabat tani semua lihat nampak di layar HP para sahabat tani semua. Ini adalah persemaian bibit tanaman cabai ya. Untuk varietasnya itu saya menggunakan Abayomi ya sahabat tani. Alhamdulillah untuk pertumbuhannya ini 99% lah ya, berhasil tumbuh semua, dan alhamdulillah untuk keseragamannya pun cukup seragam ya sahabat tani. Bisa sahabat tani saksikan kondisi pertumbuhannya, alhamdulillah ya cukup bagus sekali. Nah, kemarin untuk tip-tip dalam penyemaiannya sebelum dimasukkan bibit itu sudah saya bagikan tutorialnya ya, yaitu melakukan penyepraian menggunakan Biosigma, kemudian dicampur dengan asam humat ya sahabat tani, dimana fungsinya yaitu untuk mencegah pertumbuhan patogen jamur yang menyebabkan rebah semai. Nah, kemudian kali ini dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi tip lagi ketika tanaman ataupun bibit cabai sudah mulai tumbuh ya sahabat tani, dan ini untuk usia persemaian ini yaitu berusia 13 hari setelah tanam ya sahabat tani. Nah, ini setelah 13 hari setelah tanam, ataupun sahabat tani bisa lakukan di usia 15 hari setelah tanam. Nah, ini saya melakukan penyepraian di usia 13 hari, sekaligus saya bagikan ilmunya kepada para sahabat tani semua. Nah, jadi tujuan penyepraian kali ini yaitu untuk menetralkan kondisi pH yang ada di batang, daun, dan juga media tanam ya, yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan patogen jamur. Nah, jadi agar supaya tidak terjadi rebah semai ya sahabat tani. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memperkuat dinding sel dari tanaman cabai kita, yang sehingganya ketika dipindah tanam di lahan nanti itu kondisi tanaman cabai kita itu cepat beradaptasi, tidak mudah terserang oleh hama ataupun penyakit ya sahabat tani. Kemudian untuk memaksimalkan pertumbuhan yang sehingganya pertumbuhannya nanti itu seragam, dan juga untuk meminimalisir tingkat kematian ya ketika nanti dilakukan pindah tanam ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, untuk perawatan persemaian kali ini saya melakukan penyepraian menggunakan dua bahan sahabat tani. Nah, untuk bahannya yaitu ini ya. Jadi yang pertama saya menggunakan kalsium plus boron ya, untuk mereknya yaitu Kalbovit. Nah, kemudian untuk kandungannya selain dia itu kalsium dilengkapi dengan boron, juga dilengkapi dengan mikroelemen ya sahabat tani, dimana manfaatnya dia untuk menunjang pembentukan dinding sel tanaman yang kuat dan kokoh, kemudian meningkatkan ketahanan terhadap serangan patogen, menunjang aktivitas fase generatif, menetralisir keasaman pada permukaan tanaman sehingga dapat menghambat inkubasi jamur dan patogen. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Jadi manfaatnya itu sangat bagus sekali kita berikan pada saat persemaian kali ini ya. Jadi ibaratnya tanaman yang masih berada di dalam persemaian seperti ini yaitu diibaratkan seperti bayi ya sahabat tani. Jadi kalau asupan nutrisi
itu tercukupi, nanti ketika dipindah tanam itu nanti tidak cengeng ya tanaman cabai kita itu, jadi tidak mudah terserang oleh penyakit. Kemudian dia bisa kuat dan tahan ataupun tahan banting di segala cuaca. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya yang saya gunakan di sini yaitu POC Agrofalcon. Nah, ini adalah merupakan POC super aktif ya, dimana untuk manfaatnya yaitu menambah kesuburan tanah karena mengandung mikroba yang mampu memperbaiki kesuburan fisik tanah, mencegah hama dan mengaktifkan unsur hara tanah, kemudian dapat mengikat air di dalam tanah. Kemudian POC Agrofalcon ini tidak ada efek samping ya, efek samping dan juga ini sangat ramah lingkungan. Kemudian untuk penggunaannya dia juga multifungsi dan multiguna ya. Jadi pada saat aplikasi pupuk kimia ataupun pupuk organik ini bisa diaplikasikan. Kemudian pada saat aplikasi insektisida pun ini juga bisa ditambahkan ya, karena untuk kandungan unsur haranya dia sangat lengkap sekali, baik itu unsur hara mikro maupun makronya ya sahabat tani. Nah, seperti yang para sahabat tani lihat ini untuk kandungannya. Nah, manfaat daripada POC Agrofalcon ini diberikan pada saat di persemaian yaitu untuk mencukupi kebutuhan unsur hara, kemudian memperkuat kondisi tanaman kita ya, kemudian dia menyuburkan media semainya. Jadi ini sangat baik sekali untuk POC Agrofalcon ini diberikan sejak masih di persemaian ya untuk POC Agrofalcon ini. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian dan juga dosis pengaplikasian untuk persemaian ya sahabat tani semua. Oke, para sahabat-sahabat tani semua, di sini saya sudah menyiapkan air untuk melarutkan kedua nutrisi ini ya sahabat tani. Nah, kemudian kita menuju ke dosis pengaplikasiannya ya. Untuk dosis pengaplikasian untuk POC Agrofalcon di sini saya menggunakan 2 tutup botol per tangki 16 liter ya untuk aplikasi persemaian ya sahabat tani semua. Nah, 2 tutup botol untuk perawatan tanaman cabai yang masih di persemaian. Kemudian selanjutnya untuk nutrisi kalsium kalbofitnya ini saya menggunakan 1 sendok makan saja ya. 1 sendok makan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium untuk tanaman cabai yang masih di persemaian ya. Jadi 1 sendok makan saja. Oke, selanjutnya kita aduk sampai benar-benar terlarut ya. Nah, kemudian setelah diaduk kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Nah, ini adalah tangki sprayer andalan saya ya, yaitu tangki sprayer modifikasi tangki solo manual yang saya modifikasi menjadi tangki solo elektrik. Oke, selanjutnya kita aplikasikan, dispray secara merata ke seluruh bagian tanaman dan juga media tanamnya ya sahabat tani semua. Nah, ini untuk pengaplikasiannya cukup sekali saja pada saat persemaian, yaitu antara usia 13 hari ataupun 15 hari, itu cukup sekali saja. Ini sudah memenuhi kebutuhan nutrisi untuk tanaman cabai kita pada saat di persemaian, yang tujuannya nanti ketika pindah tanam itu cepat beradaptasi, tidak cengeng, tahan banting, tahan di segala cuaca ya sahabat tani. Jadi seperti itu tadi perawatan tanaman cabai yang masih di persemaian agar tanaman cabai kita nanti hasilnya bisa maksimal. Nah, oke, seperti itu tadi para sahabat tani semua, ilmu yang saya bagikan dalam kesempatan video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani semua, tentunya yang ingin melakukan persemaian agar supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, selanjutnya sahabat tani jika ingin bertanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar ataupun ingin saling sharing secara detail, nanti sahabat tani bisa cek di deskripsi video, di situ sudah saya sertakan nomor HP yang bisa dihubungi agar kita bisa saling sharing langsung ya sahabat-sahabat taniku semua. Nah, oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.